istiqomah saja sulit. Mau sampai ada kata-kata al istiqomah khairun min alfi karomah. Ya paling tidak kecantol lah, kecantol dengan orang soleh jadi orang soleh selanjutnya. Kamu mau cerita ditemui Nabi, saya yang ngaturi Nabi. Ini ampuhnya ulama zaman dahulu ini sekedar saja orang-orang, tetapi yang bahkan saya dulu itu pernah mendengar Ustadz di Purwokerto mengaji disiarkan melalui radio. Saya mendengar di mobil. Ini ustaznya bilang bahwa di dalam agama Islam tidak ada istilah hakikat, tidak ada istilah ma'rifat. Orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada hakikat dan ma'rifat, itu orang yang otaknya ditaruh di pantatnya. Itu kalam mustahil. Orang yang otaknya ditaruh di pantatnya. Lah tiba-tiba saya tidak sengaja membaca sebuah kitab namanya Lataiful Minan, Imam Ibn Athilah As-Sakandari, kitab yang menceritakan tentang gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi, juga Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Nah, di dalam kitab itu ada nukilan sebuah hadis. Nabi itu bertemu dengan sahabat namanya Harisah. Sahabat Harisah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Kamu keadaanmu pagi ini seperti apa Harisah? Harisah menjawab, "Asbahtu mu'minan." Pagi ini saya orang beriman. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Harisah, likulli syai'in haqiqatun. Fama haqiqatu imanik." Ini berarti kata-kata hakikat muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in haqiqatun fama haqiqatu imanik. Harithah menjawab, "Ya Rasulullah, azafat nafsi 'anid dunya. Qad istawa dhahabuha wa madaruha. Faka'anni ra'aitul jannah wa yaitu ahlul jannah fiha yatana'amun wa ka'anni ra'aitun nar wa ra'aitu ahlan nar fiha yu'azzabun." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Arafta idzan falzam." Arafta. Jadi kata arafta ma'rifat itu muncul juga dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sudah sedari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah muncul kata-kata hakikat, juga sudah muncul kata-kata apa? Ma'rifat. Sebab Rasul mengatakan likulli syai'in haqiqatun fama haqiqatu iman. Tetapi tentu belum seperti kemudian pada waktu-waktu akhir yang kemudian ada istilah syariat, ada istilah hakikat, ada istilah apa? Ma'rifat. Menika mboten sanes, tidak lain sebetulnya adalah penajaman dari apa yang masyhur dengan sebutan hadits Jibril. Bainama nahnu julusun baina yaday Rasulillah iltala'a rajulun sadidu bayati sabab sadidu bayati siyab saub wa sadidu sawadis sa'r la yura lahu atharu min safar wa la ya'rifu min ahad fajalasa ila Rasulillah wasnada rukbila rukbadihi fawadu akawi fakhidai faqala ya akhbirni anil iman akhbirni anil islam sampai telepon akhbirni anil ihsan. Kemudian dijawab alisan anta abdullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa'lam annahu fa innahu yaraka. Lah dari situlah kemudian dari ihsan itulah orang-orang ahli tasawuf mengambil dari ihsan kemudian dipertajam sehingga kemudian
napa naminipun muncul istilah thariqah, kemudian hakikat, kemudian napa ma'rifat. Para hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwasanya dari kalimat al-ihsan fa'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa'lam annahu yara. Dari ihsan itu kemudian dipertajam oleh para alim ulama sehingga kemudian ada oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing maqamul iman, maqamul Islam, maqamul ihsan. Allah Subhanahu wa taala memunculkan para ulama-ulama yang mengkhidmati masing-masing maqam ini. Maka kemudian muncul ada ilmu aqidah, ada ilmu syariah, ada ilmu tazkiyah. Nah, ilmu tazkiyah inilah yang kemudian juga dikenal dengan ilmu tasawuf. Lah, istilah tasawuf memang zaman awal-awal generasi awal belum ada muncul istilah ilmu tasawuf, tetapi tentu itu tidak boleh kemudian kita pahami itu adalah sebagai sebuah bid'ah yang wajib dihindari. Kemudian juga kita mengenal di dalam istilahnya para ulama dikatakan al-ilmu ilmani, ilmul awraq wa ilmul adwaq. Ilmu ada dua, ada ilmu yang tertuang di dalam lembaran kertas, ada ilmu yang ada di dalam rasa. Tadi dikatakan oleh Syekhuna Syekh Rohmidun itu dzauqun, ilmul adwaq. Ilmu yang di dalam awraq caranya itu dengan cara ta'allum madrasah, kita belajari. Sementara ilmul adwaq caranya adalah as-suluk wa suhbah, dilakukan kemudian dijalankan, kemudian membersamai orang soleh, maka nanti akan mendapatkan apa yang disebut dengan ilmu az-zauq. Dari situlah kemudian berkembang apa yang kemudian disebut dengan istilah thariqah. Kalimat thariqah sendiri sebetulnya di dalam Al-Quran sudah disebut, yaitu dalam satu ayat, wa an la wistaqamu ala thariqah la asqainahu ma'an ghadaqah. Tetapi tentu kata-kata thariqah di dalam Al-Quran pengertiannya tidak seperti thariqah yang kemudian kita kenal zaman sekarang ini. Thariqah yang kita kenal sekarang zaman ini bisa kita artikan sebagai sebuah cara yang jika cara itu kita tempuh akan bisa membuahkan sebuah tarjat atau ghoyah, yang ghoyah ini adalah sebetulnya kewajiban pertama seorang manusia. Di dalam kitab-kitab tauhid disebutkan awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Nah, dengan thariqah itu jika ditempuh dengan benar maka akan membuahkan buah yang namanya al-ma'rifat. Tentu bukan hal yang mudah orang mendapatkan ma'rifat, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan arafta idzan falzam, kamu berarti sudah punya ma'rifat, itu didahului oleh kalimat sahabat Arif azafat nafsi anid dunya. Jadi orang yang ma'rifat ciri utama adalah sudah tidak suka uang. Itu sulit sekali itu. Jadi nggak tahu ini para mursidin sekarang. Nah, jadi setelah Harithah mengatakan azafat nafsi anid dunya, azafat itu bukan sekedar tidak suka, sudah jijik kepada dunia. Azafat nafsi a'radat anid dunya. Itu baru Nabi mengatakan arafta idzan falzam. Jadi buah thariqah tertinggi adalah ma'rifat. Tentu itu amat sangat sulit. Bila ngapunten Pak Ki Rohim, kadang-kadang saya itu punya rasa jangan-jangan mursyid sekarang belum mursyid yang sesungguhnya. Baru sebagai ketua gerakan zikir. Ya ketimbang belum ada ketuanya sudah alhamdulillah. Jadi ketua gerakan zikir.
Jadi syarat yang berbelit-belit dalam dunia torekoh itu memang untuk menggapai sebuah sasaran buah yang amat sangat tinggi, menjadikan manusia sudah berpaling sepaling-palingnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang sering menjadi slogan ilahi anta maksudi waridoka malubi. Tetapi tentu bukan hal yang mustahil jika kita lalui sebenar-benarnya melalui apa yang sudah digariskan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Wong ternyata juga muncul para ulama-ulama seperti itu, dari seperti Uwais Al-Qarni, lajeng Sayyid Hasan Basri, Dawud At-Tai, Habib Al-Ajami, kemudian siapa lagi, Ma'ruf Al-Karhi, Sari Sakoti, Abul Qasim Al-Junaidi, Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Naqsyabandi. Itu ulama-ulama yang betul-betul telah memperoleh apa yang disebut tadi arafta. Izan pengalaman mereka kemudian menular itu kepada para murid-muridnya, sehingga kemudian menyebar kemana-mana, bermunculan banyak torekoh, tapi intinya pun setunggal, setunggal untuk Qadiriyah dan isinya setunggal. Kebetulan saya punya kitab namanya Asal Sabil Ma'in fi Thara'iqil Arba'in, karangannya Syekh Muhammad Ali As-Sanusi. Betul nggih? Atene niku ya, torekoh itu banyak torekoh, ada 40 torekoh yang induk. Sebetulnya tujuannya satu, disebut torekoh itu pasti harus ada mursid. Harus ada nama mursid. Maka di dalam torekoh, arkanut torekoh, satu adalah suhbah, kedua adalah robitoh, ketiga adalah iltizamul aurad, yang keempat adalah muraqabah. Tidak ada torekoh jika tidak ada suhbah. Suhbatu syekhin, syekh ini dari syekhnya, syekhnya dari syekhnya, syekhnya dari syekhnya, sambung menyambung sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi torekoh tidak cukup dari internet, betul cukup, harus menghadap kepada seorang syekh, dan harus biiznin, la budda minal izni. Kalau tidak ada izin ya tidak torekoh, harus idnun min syekh, min syekh, min syekh, sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya izin itu penting. Abul Qasim Al-Junaid itu didhawuhi oleh gurunya Syekh Sari Sakoti, alim nas, kamu mulai mula. Abul Qasim mengatakan lam ya'tini idnun min Rasulillah, belum ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang-siang mengatakan kepada gurunya lam ya'tini iznun, malam-malam didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Rasulullah mengatakan alimin nas, mulai mulang, bangun, lari menuju gurunya, ketok-ketok pintu, ya Syekh ana Junaid, ana Junaid. Gurunya dari dalam rumah tidak buka pintu, mengatakan, kamu mau cerita ditemui Nabi, saya yang ngaturi Nabi. Ini ampuhnya ulama zaman dahulu, maka kemudian Junaid itu mulai mengajarkan torekoh. Jadi torekoh itu harus ada iznin. Izni itu adalah yang namanya mekanisme ahdul ahdi utawi be'at. Harus ada be'at. Dari be'at ini akan membuahkan mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Kali ini kontrak. Kontrak akan menjadi orang baik. Nah, sebagian dari saudara-saudara kita dari orang lain mengatakan tidak ada be'at torekoh, ya ada be'at alal jihad atau be'at ala dukhul Islam. Padahal ada sebuah hadis, kalau tidak tiru, dari Auf bin Malik al-Asja'i, beliau menyatakan bahwa beliau bersama-sama dengan sahabat yang lain 7, 8 atau 9 orang. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ala tubayyunana, kamu tidak be'at kepada kami. Fabasatna aidiana, kemudian para sahabat Auf dan teman-temannya 8 atau 9 orang kemudian mengulurkan tangannya.
alama nubayyuka ya Rasulullah, kepada hal apa kami berbeat kepada panjenengan? Ternyata dijawab, ini bukan beat jihad, bukan beat masuk Islam, tapi beat alla ta'budu illallah wa antusolliya sholawatal khamsi wa antuti'u wa antas mau. Kemudian terakhir wala tas'alun nasa syai'an, jangan kalian jangan minta apapun kepada orang apapun. Sehingga sahabat Auf kemudian mengatakan, saya melihat salah satu dari mereka orang yang berbeat ketika cambuknya jatuh tidak meminta tolong untuk mengambilkan jatuh karena sudah beat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya mengambil beat itu bukan hanya al-beat alal jihad, al-beat ala dukhul Islam, tapi al-beat ala imtithabil awamir wazdinabin nawahi. Inilah beat yang dilakukan di kalangan ahli nopo torekoh. Di dalam kitab Ruhul Bayan, beliau Syekh Ismail Haqqi mengatakan al-mubayyaun, orang yang dibeat itu tiga. Satu ar-rusul, kemudian warasatuhum para anbiya, kemudian as-salatin para sultan. Nah, ini beat kepada sultan, kepada raja. Yang sekarang diterjemahkan beat kepada sultan adalah pemilihan umum al-intikhab. Itu bagian dari beat kepada raja. Nah, al-mubayyaun, orang yang dibeat jumlahnya tiga, ar-rusul, warasah, meskipun hakikatnya yang dibeat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini adalah syuhada, sebagai saksi seseorang telah melakukan kontrak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muncul kemudian thariqat. Tadi saya katakan bahwa thariqat jika dilakukan dengan benar akan membuahkan buah yang paling tinggi, yaitu ma'rifat. Tapi amat sangat sulit. Ma'rifat itu amat sangat sulit, luar biasa. Kita tidak usah menilai orang lain, menilai masing-masing diri kita sendiri, kita sudah ma'rifat apa belum. Itu tadi ukurannya tadi. Azafat nafsi napa? Anitunya. Coba kalau sekarang tokoh-tokoh semua azafat, insya Allah beres, Pak. Ada yang macam-macam jungkir balik ini karena belum azafat nafsi anitunya. Dunia nggih minal mal, tadi apa namanya Pak Kiai? Harta, wanita, terus kemudian Toyota. Nah, itu. Kalau sudah ini kecepegang sudah beres semua, seperti zaman dahulu para salafus sholihin. Okay. Cerita yang sering saya sampaikan kalau pengajian umum, Imam Malik di rumahnya itu ada banyak kendaraan, ada onta, ada kuda, ada khimar. Ini ada kuda yang terbaik hadiah dari seorang khalifah. Sangat baik, wong kuda pemberian raja. Itu Imam Syafi'i masih seorang santri, terkagum-kagum pada kudanya sang guru, dilus-lus. Kali Imam Syafi'i masih seorang santri, Imam Syafi'i dilus jarane guru ini kelihatan. Kali Imam Malik dipanggil muridnya, ya Muhammad, ayo jibuka farsi hadza fahuwa laka fadhhab bihi. Nek wis seneng maring jaranku nggo kowe. Nah, silakan bawa pulang. Lah ini Kiai sekarang insya Allah belum ada yang sanggup sebelah. Saya di rumah ya ada mobil bagus, ada saya. Kalau santri saya ngelulus orang mungkin tak ada. Bahwa karena ini beratnya ini. Jadi buah torekoh puncaknya itu ma'rifat. Kalau semua para mursidun jatman maupun jatmah sudah ma'rifat, tidak ada jatman. Semua beres semua, insya Allah. Ngerti ya? Lah terus gimana nggak ada hasil ma'rifat? Ya paling tidak buah yang kedua bisa lebih istiqomah. Orang bertorekot bisa menghasilkan istiqomah. Istiqomah dari mana? Dari syu'ur bil mas'uliyah. Syu'ur bil mas'uliyah, dengan sudah melakukan kontrak, janji setia, menikah diharapkan muncul rasa tanggung jawab. Karena sudah ada janji setia. Kemudian muncul istiqomah itu juga karena ketersambungan secara rohani. Orang bertoreka nyambung, kalau saya maaf, nyambung kepada Mbah Maimun kepada gurunya, Syekh Dia kepada gurunya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman kepada gurunya lagi, sambung menyambung.
ketersambungan secara silkun rohaniyun niki juga membuahkan madad, support rohani. Oh iya Mbah Maimun ini. Support rohani itu biasanya sebelum Beat Thoreko jamaah aras-arasen, setelah Beat Thoreko kok diberi kemudahan oleh Allah. Biasanya tidak ada khusyuknya sama sekali. Tiba-tiba muncul rasa khusyuk, bisa jadi itu karena madad rohani, support rohani, karena barokah dari ketersambungan kabel rohani dari guru-gurunya. Saya sering memberi contoh, ini lampu menyala ini karena sambung kabel dengan pusat listrik. Kalau putus ya padam. Nah maka ahdul ahdi uti talqin itu penting, dan ulama-ulama besar kita ya rata-rata mengambil talqin ahad dari gurunya meskipun tidak diviralkan. Istiqomah saja sulit, mau sampai ada kata-kata al istiqomah khairun min alfi karomah. Ya paling tidak kecantol lah, kecantol dengan orang soleh jadi orang soleh selanjutnya. Jadi saya sendiri pribadi saya agak pesimis untuk mendapatkan ma'rifat itu. Gitu kok mursyid-mursyid lain. Kalau Syekh Rohimuddin mungkin ini sudah bergelimang dunia thorek lama, saya sudah melihat beliau, tapi sulit ma'rifat itu ya, istiqomah atau paling tidak kecantol Pak. Kecantol ya dalilnya seorang laki-laki datang menjadi Nabi, ya Rasulullah mata taqumu sa'ah, ma'dadalah, yang mengatakan apa yang kamu persiapkan ya Rasulullah, lam ukthir minas sholah walau ukthir minas siyam, tetapi hati saya jatuh cinta kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah anta ma'i fil jannah, besok kamu bersama-sama dengan surga. Lah ini ya hadapan kita, meskipun belum bisa ma'rifat, belum bisa istiqomah, mudah-mudahan kecaldol dengan orang-orang yang soleh sehingga bersama di dunia, bersama di akhirat. Allahumma amin. Motor mohon Pak Ali Hamid, saya melihat orang-orang mendengarkan pengajiannya Pak agak mumet kelihatan. Memang ini sudah serius sekali nih Pak Kiai Rohim, itu serius ini. Beliau memang seorang pelaku, pemerhati, pengeroso juga ini dunia thoreko. Jadi sudah jelimet ini, saya sekedar saja. Jadi saya bahwa mengikuti thoreko menika suatu hajat orang zaman sekarang, agar apa? Agar bisa terkendali, syukur-syukur bisa mendapatkan ma'rifat. Kalau tidak ya istiqomah, kalau belum istiqomah bisa tersangkut dengan orang-orang yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.